Selamat malam Ibu, perkenalkan dengan saya Apoteker Zahwa. Ada yang bisa saya bantu? Selamat malam Bu. Saya mau tanya hasil lab test saya. Kata dokter gula saya itu tinggi. Baik, saya cek dulu ya Ibu. Nah baik Ibu, dari hasil lab ini tuh gula darah puasa Ibu itu sebesar 150 mg per desiliter. Nah kalau semisalnya untuk gula darah sewaktunya itu 210 mg per desiliter. Nah biasanya itu kalau semisalnya normalnya, kalau untuk gula darah puasa itu sebesar 100 mg per desiliter. Dan kalau misalnya untuk setelah makan itu biasanya di bawah 140 mg per desiliter. Nah jadi ini tuh hasil pemeriksaan Ibu ini termasuk gula darahnya agak sedikit tinggi. Berarti saya kena diabetes ya dok? Nah iya Ibu, ini berarti jadi kan kadar gula darah Ibu itu belum terkontrol dengan baik. Nah jadi kondisi seperti ini itu mengarah ke diabetes Ibu. Jadi kalau misalkan didiamkan terus menerus, ini tuh akan jadi diabetes. Tinggi juga ya Bu? Nah iya, dan kalau misalnya diabetes itu nanti ada faktor resiko seperti gangguan penglihatan, kerusakan pada ginjal, lalu ada penyakit jantung. Terus nanti teh si lukanya itu tidak sembuh karena kan si darah di dalam si gula di dalam darah itu kan banyak. Nah si mikroba, si bakteri itu teh suka makanin darah, jadi nanti teh infeksinya tuh nggak sembuh sembuh. Bisa separah itu juga ya Bu? Ya. Nah tapi untungnya karena ini masih tahap awal, belum ke diabetes yang parah, ini masih bisa dikendalikan dan dapat dikendalikan sejak awal. Nah, kalau boleh tahu ibu biasanya sehari-hari makannya apa aja? Saya kalau sehari-hari biasanya makan nasi putih tapi dalam porsi yang banyak dan suka minum manis juga, serta jarang olahraga. Oh seperti itu, pantas aja. Nah biasanya kalau semisalkan pola makan yang kayak gitu tuh itu emang bisa meningkatkan resiko diabetes Ibu. Kalau semisalnya selain itu, kalau dari keluarga Ibu itu ada yang memiliki riwayat diabetes nggak Ibu? Oh iya, kebetulan orang tua saya memiliki riwayat diabetes. Nah kalau semisalkan orang tua Ibu tuh ada dulunya riwayat diabetes, itu juga termasuk salah satu faktor risiko dari diabetes. Nah, kalau misalkan untuk membantu mengontrol kadar gula darah itu boleh misalkan dengan perubahan gaya hidup ya, seperti jaga pola makan, jangan terlalu banyak makan makanan yang manis, terus nasi putihnya juga kadarnya disedikitkan, jangan terlalu banyak-banyak. Bisa juga diganti dengan beras merah. Lalu kurangi makanan manis kayak kue yang kayak gitu ya Ibu. Lalu kalau misalkan jarang olahraga, sebaiknya olahraga 30 menit dalam seminggu itu 3 sampai 5 kali lah dalam satu minggu 30 menit. Baik, berarti saya harus jaga pola makannya dulu ya dok? Iya, ya. Oh iya Bu, kalau soal obatnya gimana ya? Nah kalau misalnya untuk obat, kalau misalkan dokternya menyarankan buat minum metformin, itu boleh diminum saja karena metformin itu dapat menurunkan kadar gula darah yang tinggi. Sebenarnya saya juga ngerasa khawatir ya sama kondisi ini ya Bu. Gimana ya? Oh, kalau itu jangan terlalu dipikirin, gak apa-apa, asalkan bisa merubah gaya hidup, pola makan, olahraga, itu sebenarnya udah bisa sangat membantu buat nurunin kadar gula darah yang tinggi. Asalkan konsisten aja, terus bisa mengontrol asupan gulanya sih, itu udah. Baik. Makasih ya Bu sarannya ya. Ya, Saya sangat terbantu, makasih Ibu. Ya Ibu, sama-sama Ibu. Terima kasih juga Ibu. Ya, sama-sama. Kalau semisalkan nanti masih terasa masih sering mengantuk, terus sering buang air kecil, itu nanti boleh kembali lagi aja ke sini Ya, ya. baik Ibu, makasih Ibu. Ya Ibu, sama-sama.